Selamat datang di pojok kita. Kembali lagi bersama aku, Dinda. Kali ini aku bakal ngomongin soal masalah. Seperti yang kita tahu bahwa masalah adalah salah satu komponen dari kehidupan. Bener kan ya? Kalau nggak ada masalah, ya nggak hidup namanya. Bahkan beberapa orang beranggapan bahwa masalah dapat membuat mereka benar-benar merasakan arti kehidupan. Karena mungkin dari masalah tersebut, mereka dapat belajar sesuatu yang gak pernah didapatkan di sekolah formal pada umumnya. Berbagai kondisi tidak menyenangkan, termasuk kebosanan dan tekanan di dunia nyata, menuntun orang memilih dua opsi. Pertama, fight, yaitu menghadapi problemnya, atau kedua, flight, yang diartikan sebagai langkah menjauh dari realitas dan diasosiasikan dengan perilaku eskapis. Dalam budaya masyarakat yang mengedepankan sikap praktis dan realistis, perilaku menghindari masalah dianggap sebagai langkah tidak heroik, sehingga mereka yang memilih flight kerap kali dianggap pecundang atau pengecut. Intinya, nggak semua orang bisa menghadapi masalah yang datang menghampirinya. Beberapa dari mereka justru memilih lari dari masalah tersebut. Kira-kira apa sih yang menjadi alasan seseorang lari dari masalahnya? Jadi aku pernah baca kalau kabur dan menghilang sementara waktu memang dapat menjadi salah satu hal yang dilakukan ketika seseorang dilanda banyak tekanan, stres, dan panik. Katanya sih itu merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri. Lari dari masalah itu nggak harus kabur keluar kota, atau keluar negeri, atau bahkan sampai pindah rumah. Nggak harus gitu sih. Dengan tidak menyelesaikannya pun, itu termasuk lari dari masalah. Kalian tahu kenapa beberapa orang melakukan hal tersebut? Itu biasanya orang yang lari dari masalah mempunyai kecemasan dan perasaan tidak mampu dalam menghadapi situasi yang ada. Saat itu, dia memilih cara paling mudah baginya, yaitu menghindari sumber tekanan. Jadi sebenarnya melarikan diri itu baik gak sih? Dihadapi atau menghindar sebenarnya itu merupakan naluri alami manusia saat menghadapi masalah. Seperti yang aku bilang tadi, melarikan diri itu salah satu bentuk pertahanan diri. Jadi ya gitu, kalau hanya sekali dan di waktu yang akan datang ia berniat untuk menghadapinya, itu nggak masalah. Namun, ada kalanya melarikan diri bukan lagi hal baik yang bisa dilakukan. Ia menjadi tidak baik ketika seseorang melakukannya secara terus-menerus. Jika dihadapkan dengan masalah, dia terus saja lari. Nah, jika hal tersebut dilakukan, akibatnya malah akan membuat masalah semakin besar. Ia menjadi tidak mau ambil pusing dengan masalah tersebut dan berujung meremehkan. Parahnya adalah masalah tersebut berkaitan dengan hidup banyak orang. Inilah yang benar-benar akan merugikan. Dalam dunia psikologi, ada yang namanya eskapisme. Eskapisme ini adalah bentuk pertahanan diri dengan cara menarik diri secara fisik dan mental. Nggak jauh beda lah sama apa yang kita omongin sekarang. Biasanya, orang yang mengalami ini akan cenderung mencari pengalihan dan upaya untuk melepaskan diri dari realitas yang tidak menyenangkan dengan cara mencari hiburan. Efek dari eskapisme ini sendiri bisa aja positif dan bisa juga negatif. Salah satu dampak negatifnya ya seperti yang aku bilang tadi.
Kalau terus-terusan, jadinya malah nggak bagus dan bisa jadi kebiasaan. Membentuk diri jadi pribadi yang dipenuhi rasa takut menghadapi ketidakpastian kehidupan nyata. Jadi suka menunda sesuatu, pada akhirnya menjadi tidak produktif. Positifnya, mereka yang ngalihin masalah tersebut dan melakukan hal-hal bermanfaat kayak membaca, menulis, olahraga, dan sebagainya akan berdampak baik terhadap kondisi psikologi mereka. Jadi, lari dari masalah nggak sepenuhnya salah. Jangan ngatain mereka pecundang karena kita nggak tahu gimana kondisi psikis mereka. Intinya, semua harus sesuai kadar. Yang berlebihan kan emang gak bagus ya. Sekian untuk kali ini. Aku Dinda. Sampai jumpa di lain waktu.